tipe-tipenya berbeda, izinnya itu juga berbeda-beda. Jadi apa sih itu visa? Visa merupakan salah satu permit atau izin yang diberikan oleh satu negara ke penduduk negara lainnya untuk mungkin tinggal atau liburan atau melakukan aktivitas di negara tujuan. Jadi misalnya saya merupakan warga negara Indonesia, saya ingin pergi ke Australia, maka saya harus mendapatkan izin oleh pemerintah Australia untuk melakukan aktivitas di Australia. Dan aktivitasnya juga terkategorikan. Apakah nanti saya akan menjadi seorang traveler, atau saya ingin tinggal selama 1 tahun, atau saya diperbolehkan untuk bekerja, atau saya hanya datang untuk belajar sambil sambil bekerja, atau saya datang hanya untuk mengadakan konser, karena visa konser itu juga ada. Nah, jadi ada banyak sekali jenis-jenis visa dan tujuan dan fungsinya. So, hari ini kita akan membahas lebih detail mengenai Working Holiday Visa dan apa sih WHV itu. Karena banyak teman-teman mungkin sudah ada planning nih mau WHV, hanya belum tahu tentang detail persyaratannya, atau mungkin sudah tahu tapi belum tahu deep down mengenai perintilan-perintilannya itu harus seperti apa dan tips and triknya untuk mengumpulkan dokumen itu seperti apa. Nah, jadi supaya bisa lebih jelas, kita akan bahas kupas tuntas di sesi hari ini. Alright, sebelumnya teman-teman kalau misalnya belum follow Instagram kami, silakan follow di Best Partner Education. Kita menyediakan informasi-informasi menarik seperti link untuk lowongan pekerjaan, bagaimana cari pekerjaan di Australia, bagaimana caranya untuk membuat TFN, tax file number, bagaimana caranya untuk mendapatkan sertifikasi kerja, dan segala macamnya, seperti white card dan lain-lain. Terus silakan follow juga Instagram saya kalau misalnya ingin lebih personal, silakan tanya untuk scholarship, exchange ke luar negeri, atau apapun itu yang mengenai tentang visa ke Australia atau yang berhubungan dengan ingin pergi ke luar negeri. Oke, jadi WHV itu merupakan visa yang memberikan izin bagi para pengunjung Australia untuk stay di Australia selama 12 bulan. Dan tentunya wajib punya paspor, tidak harus ada cap 3 negara. Lalu nanti teman-teman bisa kerja sambil liburan di Australia. Seperti judulnya WHV, Working Holiday Visa. Sebenarnya visa ini dibuat, dirancang bagi para peserta yang memegang visa ini itu adalah untuk cultural exchange. Sebenarnya bukan hanya pure untuk bekerja saja. Hanya orang-orang Indonesia lebih memilih menggunakan WHV ini untuk bekerja, right? Tapi pada by default, kalau misal teman-teman membaca tujuan dari dibuatnya WHV ini di website immigration, di websitenya Imigrasi Australia, Doha, Department of Home Affairs Australia, mereka mencantumkan bahwa WHV ini awalnya dibuat bukan hanya untuk bekerja saja, tetapi mereka memfokus lebih kepada cultural exchange, pertukaran budaya antara negara satunya dengan negara lainnya. Artinya mereka ingin banyak pengunjung Indonesia yang pergi ke dan bertukar pengetahuan tentang budaya di Australia. Seperti itu. Dan untuk WHV sendiri harganya itu 6.350.000. Sekarang kursnya 10.500, jadi silakan hitung 635 dikali 10.500. Dan untuk kualifikasi umur itu minimal 18 tahun sampai 30 tahun. Dan kualifikasi pendidikannya minimal D3 atau D4 atau S1, atau kalau misalnya teman-teman ada yang sedang kuliah dan merasa bahwa aku pengen cuti dan pengen kerja aja di Australia, itu bisa. Misalnya teman-teman kuliah di semester 5, itu teman-teman bisa pergi. Silakan ambil cuti, terus cetak surat keterangan mahasiswa aktif, lalu tinggal ajukan visa ke Australia. Nah, tentu tidak sesimpel itu, namun akan kita bahas lebih lanjut di slide-slide selanjutnya. Dokumen apa saja sih yang kita butuhkan? Pertama, kita butuh KTP tentunya. KTP-nya pastikan itu iktp dan punya masa berlaku masih aktif. Dan KTP-nya kalau bisa, nama di KTP dengan nama di KK dengan nama di paspor semuanya sama. Supaya kita bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Kalau sama semua nanti enak. Nah, biasanya ada yang berbeda nama di KTP dengan ijazah. Apakah tidak apa-apa? Tidak masalah. Biasanya di KTP namanya full, nggak ada singkatan. Namun di ijazah biasanya ada singkatan sedikit. Nah, itu tidak masalah. Terus kedua,
itu adalah paspor dengan masa berlaku minimal 18 bulan. Paspor itu masa berlakunya harus ada sisa 18 bulan. Artinya kalau misalnya teman-teman ingin mengajukan di bulan Maret 2000, di bulan Januari 2025. Nah, teman-teman harus pastikan paspor teman-teman itu masih berlaku at least 1,5 tahun dari Januari 2025 atau at least 2 tahun, masih ada masa berlaku selama 2 tahun. Kalau misalnya sudah di bawah 18 bulan, saya sarankan untuk perpanjang paspornya. Silakan datang ke imigrasi untuk perpanjang paspornya. Karena kalau masa berlakunya di bawah 18 bulan, maka sudah tidak bisa lagi untuk digunakan mengajukan SDU WHV dan juga WHV. Ketiga, itu ijazah dan juga transkrip nilai ya minimal D3 sampai S1. Atau teman-teman bisa juga kalau misalnya masih berkuliah, itu lampirkan saja transkrip nilai tiap semesternya. Jadi misalnya semester 5, maka lampirkan 1, 2, 3, 4, 5. Lalu ada SKCK. Nah, SKCK itu setingkat Polda. Namun, SKCK ini ada regulasi terbarunya. SKCK ini memiliki regulasi terbaru yang di mana teman-teman kalau ke Polda dan membuat SKCK dan mengatakan bahwa teman-teman tujuan untuk bikin SKCK-nya adalah untuk pergi ke Australia untuk bekerja, maka teman-teman akan diarahkan ke Mabes Polri. Dan ini merupakan hal yang tidak diinginkan. Kenapa? Karena kalau misalnya kita ke Mabes Polri, maka harus keluar uang lagi, ya kan? Maka harus booking tiket pesawat, harus booking akomodasi dan segala macam. Karena Mabes Polri hanya di Jakarta. Sedangkan teman-teman semua itu tempat tinggalnya ada mungkin di Pontianak, ada mungkin di Medan, ada yang mungkin di tempat-tempat lain, di daerah-daerah lain, sehingga kalau misal ke Jakarta harus double cost. Nah, saya menemukan sebuah glitch di persyaratan ini. Sebenarnya dari Ditjen Imigrasi itu mensyaratkan minimal harus tingkat Polda aja. Artinya bagaimana? Silakan teman-teman datang ke Polda dan booking secara online dulu. Teman-teman buat alasan pengajuan SKCK-nya adalah untuk melamar pekerjaan di Indonesia atau mungkin melamar pekerjaan di BUMN atau mungkin untuk mencari pekerjaan dan segala macamnya. Nah, jika teman-teman menggunakan alasan itu, teman-teman bisa membuat SKCK di tingkat Polda. Nah, lalu keempat, itu ada pas foto terbaru ukuran 4x6 latar putih tanpa aksesoris dan tanpa soft lens. Jadi pastikan pas fotonya itu latar belakangnya putih, bukan merah, bukan biru, dan semua wajah teman-teman itu harus jelas, harus kelihatan semuanya. And then, ini salah satu hal yang terpenting nih, PTE Official Test. Ini merupakan tes bahasa Inggris yang diperlukan oleh teman-teman untuk mengajukan visa. Kenapa diperlukan tes bahasa Inggris? Tentu karena kita merupakan negara yang berbicara bahasa Indonesia. Kalau kita ingin ke negara Australia yang notabene adalah berbicara bahasa Inggris, maka kita perlu ada kualifikasi bahasa Inggris. Apakah mendapatkan skor 30 di PT Official Test itu sulit? Tidak sulit. Teman-teman bisa belajar 1 hingga 3 bulan. Silakan belajar mandiri atau mungkin bisa kursus. Itu teman-teman pasti bisa mendapatkan skor 30. Karena skor 30 ini adalah level B2. Sebentar teman-teman. Ya, saya lanjut ya. Nah, PT Official Test ini minimal skornya 30. Nah, buat teman-teman yang belum pernah coba PT Official Test itu seperti apa, yang belum tahu PT itu seperti apa, silakan nanti chat saya akan berikan simulasi gratis kepada teman-teman semua. Nah, mungkin nanti saya bisa minta moderator untuk kirimkan link simulasi gratisnya ke kolom chat. Jadi, saya akan minta sama moderator untuk kirim ke kolom chat. And then, PTI ini, kenapa PTI? Kenapa nggak IELTS? Sebenarnya mereka berdua sama aja. Mereka sama-sama produk yang dikeluarkan dari UK. Nah, hanya metode pengerjaan berbeda. Kalau IELTS itu kita nanti paper based test. Kalau IELTS kita menggunakan paper dan nanti ada sesi speakingnya itu kita interview sama bule. Biasanya di IELTS, ketika orang menggunakan IELTS dan mereka masih basic banget, biasanya mereka belum terlalu pede untuk berbicara bahasa Inggris, apalagi di depan orang asing. Pasti mereka memiliki beban mental sendiri ketika mereka berbicara dengan orang asing dan speaking dengan bule. Jadi di IELTS ada dua faktor. Pertama,
Ya, sulit. Kedua adalah harus bicara dengan bule, takutnya nervous. Nah, sedangkan kalau di PTI kita itu computer based test PTI-nya. Kalau PTI di sesi speaking itu kita nggak bicara dengan bule, kita bicara dengan komputer. Jadi ada 4 section, itu ada di speaking ada empat jenis soal, ada 4 sampai 5 jenis soal, ada answer short question. Misalnya dia bilang, oh, what is the color of the sun? Kita jawab yellow. That's it. And then ada soal repeat the sentence. Repeat the sentence itu adalah kita perlu memiliki memori yang bagus karena kita harus mengingat apa yang dikatakan oleh AI dan komputernya. Misalnya AI-nya bilang, I have eaten breakfast this morning and it was very delicious. And then kita harus repeat, kita ulangi kata-katanya. Terus ada describe image, yang dimana kita harus mendeskripsikan gambar suatu grafik. Misalnya ada grafik peta map Afrika dan kita minta jelaskan itu tentang apa sih gambarnya. And then ada juga ada banyak lah. Nanti teman-teman silakan coba sendiri. Saya tidak bisa sebutkan satu-satu karena akan panjang deskripsinya. And then kita lanjut ke kartu tanda mahasiswa. Nah, kartu tanda mahasiswa ini adalah bagi para mereka yang masih kuliah atau belum lulus. Misalnya semester 5 atau semester 6, semester 7 dan 8. Nah, KTM ini teman-teman silakan cetak atau pakai PDF-nya yang sudah disediakan oleh platform kampus teman-teman semua dan harus ada KHS. KHS ini adalah KHS ini adalah transkrip nilai per semester. Dan teman-teman juga perlu ada surat keterangan mahasiswa aktif ini, keterangan mahasiswa aktif. Nah, ini harus teman-teman buat di kampus dan dilegalisir oleh pihak kampus. Nah, teman-teman untuk WHV itu juga perlu ada surat referensi bank. Artinya, teman-teman harus dan wajib memiliki tabungan di bank sebesar 5.000 AUD. Maka sekarang 10.500 dikali 5.000 mungkin 51 juta, 52 juta. 50 juta 500 ribu. Nah, teman-teman silakan hitung berapa, tapi saran saya amannya ada di 55 juta sampai 60 juta. Silakan siapkan tabungan sebesar ini dan saran saya ketika mempersiapkan tabungan ini, teman-teman harus menjadi strategis ketika memasukkan uangnya ke bank. Tidak boleh memasukkan 55 juta langsung, tapi teman-teman harus masukkan pelan-pelan. Kenapa? Kenapa harus ada referensi bank? Karena teman-teman harus menunjukkan bahwa teman-teman secara keuangan, secara finansial itu mampu untuk pergi ke Australia dan at least teman-teman punya modal 5.000 AUD untuk setup di awal ketika teman-teman datang ke Australia, pertama kali datang ke Australia. Karena kedutaan pasti hitung, oh ketika orang Indonesia pergi ke Australia, maka orang Indo tersebut harus bayar akomodasi, harus bayar transportasi, harus beli bahan makanan, harus bepergian dan liburan dan segala macam. Jadi 5.000 AUD bagi kedutaan itu sudah angka yang ideal bagi mereka, bagi para Indonesia, orang Indonesia untuk memiliki tabungan sebegitu banyaknya. Lalu ada akta kelahiran, kartu keluarga, dan surat keabsahan dokumen. Buat teman-teman yang belum memiliki surat keabsahan dokumen, silahkan teman-teman chat saya. Saya akan berikan template-nya dan teman-teman bisa edit sendiri untuk isi data-data dari teman-teman semua. Silahkan disesuaikan. Nah, dokumen tambahan yang harus teman-teman lampirkan. Ini tidak wajib, tapi teman-teman harus siapkan. Ini tidak wajib dilampirkan, sekali lagi. Namun teman-teman silahkan siapkan. Prepare rekening koran 3 bulan terakhir dengan saldo minimal 5.000 AUD. Rekening koran teman-teman harus sehat semuanya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ada case di mana orang Bali, dia memiliki saldo uang cuma 300 ribu. 1 minggu ke depannya, tiba-tiba saldo dia 50 juta, pas. Dan akhirnya dia terkena hal yang tidak menguntungkan. Ketika dia mengajukan visa, dia kena random check. Random, random check itu merupakan S56. S56 ini merupakan di mana kedutaan ingin ingin Anda melampirkan informasi lebih banyak. Request for further information. Request for more information. Nah, S56 ini, teman-teman biasanya akan diminta rekening koran selama 3 bulan hingga 6 bulan terakhir ke belakang. Dan kalau didapatkan, teman-teman ada saldo cuma 300 ribu, tiba-tiba 50 juta, and then saldonya mengendap gitu aja, tidak ada keluar masuk, itu teman-teman kemungkinan besar akan ditolak. Jadi silakan
buatlah dulu rekening korannya sebaik-baik mungkin. Silakan diatur transaksinya supaya dia gradually naik ke 50 juta, 55 juta, dan bukan dari 300 ribu jadi 50 juta. Karena itu adalah hal yang memang agak tidak masuk akal. Apalagi teman-teman ingin mengajukan visa, jadi mereka akan mengira, oh, sepertinya orang ini, peserta ini, dia tidak secara genuine memiliki finansial yang cukup. Mereka takutnya 50 juta itu bukan uang teman-teman atau bukan uang orang tua teman-teman. Dan nantinya malah teman-teman di sana tidak memiliki uang dan lontang-lantung dan segala macam tidak bisa menghidupi diri sendiri nanti di Australia. Nah, itu yang ditakutkan oleh kedutaan. Dan satu hal lagi teman-teman, untuk dokumen referensi bank itu wajib milik sendiri atas nama pribadi. Tidak boleh diwakili oleh orang tua ataupun keluarga yang lainnya. Oke, kenapa kita harus mencoba mengambil WHV? Apa sih potensi-potensi yang bisa kita dapatkan kalau misalnya kita menggunakan visa WHV ini? Jadi WHV itu dia masa berlakunya 1 tahun aja. Tetapi kalau misalnya teman-teman kerja selama 3 bulan di regional tertentu dan di sektor tertentu, misalnya di sektor pertanian atau perkebunan, itu teman-teman bisa mendapatkan kualifikasi untuk mengajukan visa WHV ke tahun kedua. Jadi bisa diperpanjang. Tetapi tentu dengan syarat teman-teman harus kerja di daerah atau di pedesaan selama 3 bulan dan di sektor tertentu. Misalnya sektor perkebunan atau peternakan selama 3 bulan. Maka teman-teman akan berkualifikasi untuk mendapatkan visa di tahun kedua, perpanjang. Untuk perpanjang tahun ketiga, teman-teman melakukan hal yang sama, hanya beda time frame. Yang awalnya time frame-nya itu 3 bulan, yang kedua, kalau misal teman-teman mau ambil yang third work and holiday visa tahun ketiga, teman-teman harus ambil time frame 6 bulan minimal. Dan teman-teman harus mendapatkan slip gajinya. Slip gajinya yang penting, karena slip gaji itu nanti teman-teman akan lampirkan ke kedutaan untuk mereka periksa. Oke, ketika teman-teman sudah kerja selama 3 bulan dan tambah 6 bulan, berarti 9 bulan total, teman-teman bisa mengajukan second work and third work and holiday visa. Jadi bisa up to 3 tahun. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih usia 23, 24, itu teman-teman silakan leluasa. Waktunya silakan diatur secara leluasa karena batas umurnya masih banyak. Tapi buat teman-teman yang sudah 30 atau 31, teman-teman harus selesaikan itu di awal ketika teman-teman datang ke Australia. Kalau misalnya teman-teman ingin stay selama 2 hingga 3 tahun. Tapi kalau misalnya teman-teman hanya ingin stay selama 1 tahun, maka silakan bebas kerja apa aja. Hanya saran saya silakan ke Outback, ke pedesaan, karena di sana lebih gampang untuk mendapatkan pekerjaan. Contohnya di Perth. Di Perth sangat mudah mendapatkan pekerjaan. Dan kalau teman-teman bingung mau kerja apa, itu di website imigrasi, kedutaan, ada banyak list pekerjaan yang bisa teman-teman coba ambil. Atau kalau misal teman-teman bingung mau cari lowongan kerja bagaimana, silakan join komunitas kita nanti. Kita setiap hari selalu share lowongan pekerjaan yang bisa teman-teman ambil. And then, ketika teman-teman sudah 3 tahun di Australia, sudah selesai nih WHV tahun kedua dan ketiganya, lalu apa? Lalu ngapain lagi? Kalau misalnya teman-teman ingin tetap stay di Australia, teman-teman harus ngapain? Harus ajukan visa apa? Nah, jika teman-teman semua sudah menyelesaikan WHV tahun ketiga, teman-teman bisa ubah dari WHV ke student visa. Nah, student visa ini teman-teman juga bisa gunakan untuk kuliah sambil bekerja. Dan teman-teman juga bisa gunakan visa ini untuk mendapatkan pathway ke PR nantinya. Nah, student visa ini bagus. Jadi prospek ke depannya untuk teman-teman semua itu bagus. Hanya kalau student visa, teman-teman harus mengambil salah satu tempat kuliah, college kah atau enggak university. Mungkin diploma atau bachelor degree. Dan teman-teman juga harus tes PTE juga nanti. Nah, saya yakin kalau misal sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun di Australia, English teman-teman pasti improve dan kemampuan untuk tesnya nanti juga pasti improve. Jadi nanti coba silakan tanya saya lewat chat pribadi untuk tahu informasi lebih lanjut mengenai student visa. Nanti saya akan share linknya. And then setelah student visa ini teman-teman bisa dapatkan 2 hingga 3 tahun masa berlakunya untuk tambahan stay di Australia. Jadi tahun pertama, 2, 3, tambah student visa, let's say 2 tahun, sudah 5 tahun. Sudah 5 tahun teman-teman stay di Australia, teman-teman biasa akan mendapatkan poin PR, poin resident.
Nah, resident point ini kalau misal teman-teman sudah stay 5 tahun dan kerja di sektor tertentu dan di area tertentu, biasanya poinnya bisa dapat 40 hingga 50 poin. Dan teman-teman butuh 65 poin untuk mendapatkan permanen resident. Nah, ini nanti kita bahas nih, permanen resident itu apa dan bagaimana cara cara mendapatkannya. Kalau teman-teman sudah student visa, teman-teman bisa mengajukan graduated skill visa. Nah, ini merupakan visa kelulusan. Jadi, kalau teman-teman sudah lulus student visa, teman-teman silakan apply graduated skill visa. Batas usia dari 485 ini, graduated skill visa, itu maksimal 35 tahun. Oke, silakan catat ya. Maksimal 35 tahun. Nah, graduated skill visa ini teman-teman bisa gunakan untuk bekerja bebas. Dan kerjanya bisa lebih formal. Artinya, kalau teman-teman mau kerja kantoran, teman-teman mau jadi marketing, mau jadi admin, mau jadi accounting, mau jadi sales, atau mau jadi apapun itu yang kerjanya kantoran sifatnya, itu bisa dan dan lebih mudah dibandingkan kalau teman-teman pakai WHV. WHV apakah bisa atau tidak kerja formal? Bisa, hanya sedikit perusahaan yang mau menerima. Tapi kalau graduate skill visa itu lebih mudah. Setelah menggunakan graduated skill visa, teman-teman bisa ambil temporary skill shortage. Nah, di TSS ini 482, teman-teman nanti akan diberikan skill assessment. Misalnya teman-teman graduated skill visa sudah selesai, teman-teman sudah bekerja selama 6 hingga 7 tahun di Australia, bekerja di bidang konstruksi. Teman-teman sudah punya white card, izin untuk mengambil mengambil pekerjaan di konstruksi. Dan nanti teman-teman akan diberikan skill assessment atau penilaian skill, penilaian kemampuan untuk bidang konstruksi. Nah, setelah teman-teman dapat dapat skill assessment, sudah lolos skill assessmentnya, teman-teman nanti akan disponsori oleh perusahaan di mana teman-teman bekerja untuk mendapatkan untuk mendapatkan visa TSS ini, Temporary Skill Shortage. Alright. Nanti setelah teman-teman selesai TSS ini, teman-teman bisa mengajukan PR. Karena saya yakin kalau teman-teman sudah kualifikasi WHV selesai, student selesai, graduate skill visa selesai, temporary skill shortage sudah selesai juga, PR itu teman-teman pasti poinnya sudah cukup. Minimal teman-teman punya 65 poin. Alright. Website pendukung yang teman-teman bisa ambil, yang teman-teman bisa akses itu adalah imi.homeaffairs.gov.au and then whv.imigrasi.go.id. Silakan dikunjungi. Yang link atas ini adalah untuk cek kualifikasi teman-teman, untuk cek persyaratan apa saja, visa WHV, student visa, turis visa, dan lain-lain. Yang di bawah ini adalah untuk teman-teman mengambil surat dukungan untuk WHV atau SDU WHV atau yang biasanya kita sebut sebagai WAR. Kita rebutan kuota SDU WHV. Dan ini nanti dibukanya itu per tanggal. Isu yang beredar saat ini kemungkinan akan dibuka di bulan Juli or Agustus. Nah, and then, kenapa WHV? Kenapa sih kita mau WHV? Kenapa kita mau kerja ke Australia jauh-jauh? Kenapa nggak kerja di Indonesia aja? Pertama, gaji di Indonesia kecil, apalagi mereka yang baru lulus SMA atau lulus kuliah, biasanya mereka hanya dapat UMR. Kecuali mereka punya skill tertentu, misalnya di bidang HR, punya sertifikasi, atau punya kenalan orang dalam di dinas atau di apapun itu, biasanya mereka bisa punya punya pekerjaan dengan gaji yang lebih bagus. Tapi rata-rata kalau fresh graduate gajinya itu UMR. Kalau di Jakarta ya 45 juta, kalau di Pontianak 2,5 juta, kalau di tempat lain ya mungkin ada yang lebih rendah, apalagi di Jogja. Nah, jadi kalau teman-teman memiliki mimpi untuk membahagiakan orang tua, untuk mendanai kehidupan orang tua, apalagi kita semua, which we know, banyak yang sandwich generation, pasti kita membutuhkan banyak sekali uang, membutuhkan banyak sekali kebutuhan yang harus kita penuhi, baik untuk diri kita maupun orang-orang terdekat kita. Nah, maka WHV menjadi solusi. Kenapa? Karena meng- karena dengan WHV kita bisa bekerja yang bercanda tapi gaji serius. Kalau di Indonesia, teman-teman kerjanya serius tapi gajinya bercanda. Jadi WHV adalah solusi. Potensi pendapatan di WHV, teman-teman bisa mendapatkan 50 juta plus per bulan. Ada nggak kok? Ada nggak kok Juan yang lebih dari 50? Ada banyak banget.
80, 100 itu juga ada. Nanti saya akan share slip gaji dari para peserta WHV yang sudah lolos, yang sudah saya bantu untuk apply WHV-nya. Lalu lama tinggal itu 12 hingga 36 bulan. Ya, seperti yang sudah kita bahas, dan pastinya kita bertemu banyak teman dari seluruh belahan dunia. Siapa tahu teman-teman nanti ada mendapatkan jodoh dari luar negeri, ya kan? Ada dapat yang dari Australia. Nah, kalau teman-teman dapat jodoh di Australia, asli citizen sana, teman-teman bisa langsung PR. Jadi oke. Jadi sekali dayung, dua pulau terlampaui. A very good strategy ya. Ini merupakan contoh visa yang sudah granted di batch November 2023 dan dia grantednya di 21 Februari 2024. Dia apply-nya di awal Februari. Namanya Reni. Dan teman-teman silakan lihat untuk visa WHV. Oh ya, nanti di visa itu teman-teman akan mendapatkan reference number. Reference number-nya itu teman-teman bisa gunakan untuk memeriksa kevalidasian visanya teman-teman. Apakah valid atau tidak. Teman-teman nanti silakan download aplikasi Vevo, VEVO, dan teman-teman masukkan reference number-nya teman-teman semua. Nanti akan muncul status visa dari teman-teman semua. And then silakan lihat, ini date of grant, artinya visanya lulus di tanggal 21 Februari 2024. Dan ditulis, must not arrive after 21 February 2025. Artinya teman-teman, kalian akan diberikan kesempatan untuk stay selama 1 tahun di Indonesia dulu. Untuk mungkin berpamitan atau mempersiapkan dana untuk modal, modal tiket, modal tempat tinggal, apa segala macam nantinya. Jadi teman-teman ketika sudah dapat WHV, bisa stay dulu selama 1 tahun di Indonesia. Alright? Nah, and then ketika sudah stay di Indonesia selama setahun, teman-teman bisa pergi. Let's say teman-teman lolosnya 21 Februari 2024. Tapi, tapi ya teman-teman, kalian baru berangkat di tanggal 19 Februari 2025. Artinya sisa 2 hari dong visanya. Tidak. Jadi visanya itu akan aktif ketika nanti kalian sudah sampai di Australia. Baru dicap sebagai visa yang aktif. Nah, jadi ini sangat-sangat fleksibel teman-teman. Jadi kalau misalnya ingin leha-leha dulu, ingin santai-santai dulu di Indonesia itu bisa. Nggak perlu buru-buru. Oh, misalnya saya sudah dapat visanya, tapi saya mau berangkat 6 bulan setelah visa saya granted. Apakah masa berlaku visa saya potong 6 bulan? Tidak. Masa visa berlaku itu akan aktif baru ketika teman-teman menginjakkan kaki di Australia. And that's the beauty of WHV. It's very flexible. Dan Halo Kak Zidan, tunggu sebentar ya Kak, soalnya lagi ada gangguan di narasumber kita. Oh, oke. Mau Alright. ditunggu ya teman-teman. Iya, Bang. oke, sorry, sorry. Tadi tiba-tiba saya keluar. Oke, aku share screen lagi ya. Tadi sudah sampai di mana ya? Mungkin bisa unmute, kasih tahu saya tadi sampai di mana. Saya nggak tahu tadi tadi keluar di mana. Sampai di penjelasan Reni Sufitri Kak Juan. Ya, ya, penjelasan dari Suruh Fitri itu udah panjang. Sudah sampai mana? Oh, sampai Kakak menjelasin bahwa berpamitan. Oh, oke, sip. Baik Kak Juan. Oke, jadi teman-teman kalau misalnya, let's say ya, ini kan date of grant-nya 21 Februari 2024.
Lalu lalu must not arrive after 21 February 2025. Ini artinya apa? Artinya teman-teman bisa stay dulu di Indonesia selama 1 tahun ke depan. Lalu misalnya, oh aku udah lolos nih visa WHV-nya. Aku ingin berangkat 6 bulan setelah visa aku granted. Apakah masa berlaku visa aku akan terpotong? Itu jawabannya tidak, teman-teman. Masa berlaku visa baru akan aktif ketika teman-teman menginjakkan kaki pertama kali di Australia. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau misalnya mau leha-leha dulu, mau santai-santai dulu di Indonesia itu bisa. Tidak menjadi masalah. Semoga ini membantu informasinya karena tidak banyak orang tahu. Dan ini ada sedikit video mengenai testimoni kerja di Australia itu seperti apa. Silakan teman-teman nonton video singkat ini. Nggak tahu ini ada suara atau tidak. Suaranya memang nggak ada ya Kak John? Oke, teman-teman bisa lihat di sini ya. Itu gajinya fantastis. Dia mendapatkan 60 juta hingga 65 juta dolar, sorry, rupiah di dalam 1 bulan. It's a really big amount of money yang kita nggak bisa dapat di Indonesia. Mungkin kalau kita misalnya mau dapat uang segini, kita harus kerja di startup dan mungkin level kita sudah harus menjadi HR atau supervisor atau manager, right? Dan ya, aku rasa sangat worth it kalau misalnya teman-teman bisa pergi ke Australia dan bekerja yang masak-masak kayak gini, tapi dapat income segini. Kalau teman-teman kerja masak-masak kayak gini di Indonesia, nah mungkin cuma 2 juta, 2,5 juta. Karena saya pernah menjadi manajer salah satu tempat F&B, dan wow, karyawan yang kerja di kitchen itu apa ya, dibayar kecil banget. Jadi teman-teman silakan ke Australia, saya akan sangat dukung dan saya akan membantu. Ini teman-teman lihat, teman-teman ya, kalau teman-teman magang, bukan, sorry, kalau teman-teman itu overtime, overwork, kalau teman-teman kerjanya overtime, itu teman-teman dapat gajinya bisa 2 kali lipat, 56 per jam. Artinya kalau misal teman-teman kerja nih 8 jam, oh diminta lembur sama bos. Teman-teman dapat gaji $56 per jam, bisa 2 kali lipat. Lihat 25, 28 per hour, dikali 2, 56. Lembur, gaji 2 kali lipat, harga bayarannya. Lalu di public holiday, misalnya seperti Natal, tanggal merah, itu juga 2 kali lipat. Kalau di weekend, di hari libur seperti Sabtu, itu teman-teman, Jumat dan Sabtu, teman-teman dapat $35 per jam. Lebih tinggi rate-nya. Ini juga masih ada videonya, silakan ditonton.
Ya, jadi kerjanya seperti kerjaan yang orang tua kita suruh kita di rumah, tapi ini bisa dapat 3 jutaan per hari. So it's really worth it. Kalau teman-teman mungkin yang merasa bahwa WHV lumayan mahal ya, WHV ternyata perlu banyak pengeluaran ya, yang modalnya lumayan banyak ya. 1 bulan teman-teman sudah balik modal. Kalau misal sudah dapat pekerjaan di Australia. So I think it's really really worth it. Alright, next. Nah, ini merupakan contoh slip gaji dari salah satu peserta namanya Kak Agus. Dia merupakan dosen S2 di Indonesia di salah satu kampus ternama di Indonesia dan dia memilih untuk melanjutkan karirnya di Australia sebagai WHV holder dan sebagai teknisi listrik. Bisa dilihat ini 4,3 ribu ditambah 2,3 ribu berarti gajinya sebulan 66 juta dan slip gajinya ada 3. Hanya screennya cuma muat 2. Jadi dia gajinya itu 90-an juta sebenarnya. Hampir 100 juta per bulan. So it's a really big amount of money, teman-teman. Dan dia kerjanya di Perth. Bisa lihat nih di Western Australia, South Kalgoorlie, di bagian barat Australia. Nah, ini dia kerjanya di bagian regional, tidak di capital. Kalau bagian capital kan di Sydney, di Melbourne, di NSW, New South Wales. Jadi teman-teman kalau misalnya ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih cepat, teman-teman silakan pergi ke regional. Lalu ini ada juga salah satu tips kalau teman-teman ingin mencari berapa sih gaji dari barista, berapa sih gaji dari kitchen assistant di Australia. Teman-teman silakan coba buka website au.indeed.com, au.indeed.com. Saya tuliskan di kolom chat au.indeed.com atau bisa juga klik Indeed Australia. Nah, teman-teman nanti bisa mendapatkan informasi pekerjaan yang dimana teman-teman bisa lihat rate-nya berapa per bulan atau per minggu atau per jam atau per tahun. Dan ini berdasarkan data statistik yang sudah dikumpulkan oleh website tersebut. So let's do your own research. Alright, dan ini kita akan bahas tutorial gimana cara daftar SDUWHV melalui website ketika nanti ada pembukaan SDUWHV yang ada di bulan Juli nanti. Oke, pertama kita buka website dulu, whv.imigrasi.go.id, silakan di bookmark. Lalu kedua pilih tanggalnya, biasa ada 3 tanggal tersedia. Tanggal ini artinya apa sih kok? Tanggal ini itu artinya adalah tanggal validasi. Oh, misalnya teman-teman warnya itu di tanggal 1 Februari. Maka nanti tanggal validasinya itu di tanggal 4 Februari atau 5 Februari atau 6 Februari. Misalnya seperti itu. Nah, lalu teman-teman silakan konfirmasi tanggal, klik OK dan pilih. Dan ini merupakan dokumen-dokumen, data-data yang harus teman-teman isi. Dan nanti teman-teman akan diberikan batas waktu hanya 15 menit saja untuk mengisi semua dokumen yang harus diisi. Ada nama, jenis kelamin, dan segala macam. Nomor paspor. Make sure teman-teman semua sudah klik dulu, sudah sudah ketik dulu di Word. Jadi teman-teman nanti double screen aja, ada screen di Word, ada screen yang website. Sehingga nanti ketika teman-teman ingin mengisi, teman-teman bisa cross check. Oh, sudah benar atau belum? Sudah oke atau belum? Jangan sampai ada dokumen yang salah. Jangan sampai ada salah upload. Jangan sampai ada salah tulis nama atau apapun itu. Jadi telitilah, cepatlah, namun harus tetap teliti. Hati-hati. Ini juga ada beberapa yang harus diisi seperti alamat dan contoh skor skor IELTS-nya. Kalau teman-teman nggak punya IELTS, teman-teman pakai PTE, maka nanti tinggal tulis aja skornya misalnya 40, tulis 40 di sini. Nggak perlu 4,0 gitu, 40. Tanggal tesnya berapa dan nomor identitas kandidat. Nah, identitas kandidat itu test taker ID. Nanti silakan masukkan aja. Sama ini ada kolom tujuan ke Australia. Nah, ini banyak banget yang bertanya, kok ini jawabnya pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia aja. Dan ini mau tulis apa? Terserah teman-teman. Tulis apa aja selama bukan untuk membuat kriminal. Tulis saja nanti, oh saya ingin, sejak kecil saya ingin pergi berlibur ke Australia dan ingin stay di Australia dulu selama beberapa bulan.
karena Australia merupakan salah satu negara yang sangat-sangat, menurut saya sangat-sangat keren dan memiliki 4 musim, di mana saya juga ingin merasakan musim salju, musim gugur, dan musim semi dan segala macamnya. Nah, nanti teman-teman silakan buat deskripsinya sendiri. Oh ya, dan satu lagi teman-teman, ini juga ada file-file yang harus teman-teman isi. Nah, ini perhatikan ya. Filenya ini minimal 60 kilobytes dan maksimal 300 kilobytes untuk semua dokumen kecuali foto. Kalau di foto berwarna, teman-teman itu minimal 60 kilobytes dan maksimal 1 megabytes. Sertifikat pendidikan juga begitu, maksimal 1 megabytes. Alright, silakan screenshot, nanti teman-teman bisa coba baca kembali. Make sure semua dokumen terlihat dengan jelas dan asli, dan ada legalisirnya dan ada capnya. Kalau nanti teman-teman sudah mendapatkan SDWHV-nya dan sudah mengajukan visa WHV-nya, teman-teman akan diminta untuk melakukan health examinations atau medical check-up. Medical check-up itu bisa di Jakarta, di RS Bintaro, RS Premier Bintaro, atau di kota-kota lainnya. Pokoknya dia RS Premier. Nah, teman-teman silakan check up nanti. Atau teman-teman yang di Pontianak juga bisa ke Kucing, ke RS Norma. Ini pertanyaan-pertanyaan survei yang akan teman isi nanti ketika mau medical check up. Silakan diisi sesuai kondisi kesehatan teman-teman semua. Ketika semuanya sudah check up dan segala macam sudah selesai, nanti dia akan finalize after medical check up. Nah, saat ini itu terjadi satu isu di mana teman-teman sekarang lagi tidak bisa mengajukan WHV, tidak bisa mengajukan visanya. Nah, alasannya adalah karena kuota tahunan untuk tahun fiskal 2023 sampai 2024 itu sudah habis. Sehingga nanti teman-teman baru bisa mengajukan visa kembali pada tanggal pada tahun fiskal 2024 sampai 2025. Alright? Nah, ini adalah berita resmi dari websitenya. Silakan teman-teman coba apply, coba ajukan visanya aja. Coba nanti teman pasti akan mendapatkan teks seperti ini dari imigrasi, di kedutaan. Lalu bagaimana kalau misalnya saya sudah memiliki SDUWHV di batch 4 Maret lalu, sudah dapat SDUWHV-nya, dan saya mau apply WHV, terus gimana? Masa berlaku SDUWHV itu sampai sampai 30 Juni saja. Kalau di bulan Juli sudah expired. Nah, jadi solusinya adalah begini teman-teman. Silakan teman-teman chat ke helpdesk SDUWHV dan katakan bahwa terjadi isu seperti ini dan teman-teman minta ke helpdesk untuk memperpanjang surat dukungan WHV teman-teman semua, untuk perpanjang SDU teman-teman semua. Nah, nanti mereka akan minta nomor tiket teman-teman dan nanti akan dibantu perpanjangannya. Biasanya dia akan bilang bahwa SDWHV-nya itu akan diperpanjang di bulan Juli 2024. Jadi teman-teman baru bisa mengajukan WHV per tanggal 1 bulan Juli. Alright? Terlepas teman-teman punya SDU atau tidak saat ini, baru bisa mengajukan per 1 Juli 2024. Karena dia akan ada renewal kuota. Dia akan ada pembaruan kuota tahun fiskal selanjutnya. Dan privilege-nya Indonesia itu teman-teman, apa? Tahu nggak? Indonesia itu memiliki kuota terbanyak dengan total lebih dari 4.000 kuota per tahun. Jadi kita itu sudah banyak banget kuota WHV-nya. Dan bisa dibilang ini merupakan proyek perjanjian antara Australia dan Indonesia yang lumayan sukses. Jadi silakan teman-teman nanti tanyakan lebih lanjut ke saya mengenai apa saja yang perlu dilakukan, step-step awalnya apa aja. Namun ini yang tadi sudah saya jelaskan di awal itu sudah cover semua sih. Tapi kalau misal ada pertanyaan lebih lanjut nanti silakan coba di Q&A atau di chat. Silakan ketik aja pertanyaannya. Jadi setelah saya menyelesaikan presentasi saya, teman-teman bisa langsung tanya. Oke, terus ini ada pretest for WHV, PT test untuk WHV yang mengambil tes dan mengambil kursus di tempat kita. Ini ada 88 dan 89. Jadi maksimal skor untuk WHV itu 90. Minimal skornya 10. Ini mereka berdua hampir sempurna nilainya. 88 dan 89. Jadi, wow, keren banget.
Minimal 30 ya skornya untuk WHV. Kalau di bawah 30 tidak bisa. Kalau di atas 30 tidak masalah. Lalu teman-teman nggak perlu khawatir kalau tes sama kami. Kami menyediakan PTI test juga, sehingga teman-teman kalau misalnya ingin menggunakan tes PTI untuk WHV itu kami bisa bantu daftar. Dan apa sih keuntungan daftarnya dengan kami? Teman-teman akan mendapatkan potongan harga yang fantastis dari 3,5 juta menjadi 3,150. Dan biasanya ada bulan-bulan tertentu yang kami bisa berikan potongan tambahan 100 ribu. Jadi teman-teman stay tune, teman-teman silakan tanyakan saja jadwal tes PTI setiap bulannya itu ada setiap bulan dan ada setiap minggu. So teman-teman nggak perlu khawatir kehabisan kuota untuk PTI test. Namun PT Test ini juga cepat habisnya kuotanya karena peminatnya banyak banget. Jadi kalau teman-teman sudah ada rencana untuk mengambil tes PTI, silakan ambil, cepat-cepat booking. Kalau bisa awal-awal bookingnya, sehingga nanti teman-teman nggak perlu khawatir akan kehabisan kuota untuk PTI Test. Nah, lalu kita juga punya preparation program untuk WHV, di mana kita ada yang 30 jam, ada yang 60 jam. Yang 30 jam ini kita sudah satu paket dengan tes PTI-nya yang resmi. Dan yang 60 jam itu kita akan memberikan program 30 jam pertama adalah Essential English Class. Kita akan memberikan edukasi dan memberikan kelas mengenai fondasi bahasa Inggris selama 30 jam seperti structure, grammar, pronunciation, and then communication, and then dan segala macamnya di 30 jam pertama. And then 30 jam selanjutnya teman-teman akan belajar mengenai PT Preparation Class. Jadi apa sih yang kita pelajari di PTE Preparation Class di WHV Preparation Program? Kita belajar mengenai banyak hal mengenai PTE. Karena PTE itu ada memiliki 4 section, ada speaking, reading, writing, sama listening. Dan masing-masing section memiliki soal-soal yang berbeda. Sehingga kita perlu breakdown. Metrik, rubrik, penilaian dari PTI itu seperti apa sih? Bagaimana cara menjawab yang benar di PTI? Supaya kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Bahkan teman-teman yang nggak bisa bahasa Inggris, yang bahasa Inggrisnya basic sekalipun, teman-teman kalau mau ngambil kursus sama kita, itu saya yakin pasti lolos. Minimal 30. Nah, ini merupakan hasil bagi mereka yang sudah mengambil preparation program kita. Kita ada salah satu namanya nama Kak Yulia Isidari. Dia awalnya itu tesnya cuma 10, akhirnya dia mengambil program kelas kita selama 60 jam dan akhirnya mendapatkan 33. Dan sekarang dia sudah di Australia, sudah bekerja dan sudah menikmati hidup yang lebih layak. Alright? And then kita juga punya garansi pasti lulus untuk WHV. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Kalau teman-teman ambil kelas sama kita akan berikan garansi pasti lulus skornya untuk WHV. Dan kalau misalnya gimana kalau nggak lolos? Kalau misalnya teman-teman tidak lolos, maka kita akan berikan jaminan di mana teman-teman akan mendapatkan kelas tambahan gratis. Alright? Kita akan bantu sampai tuntas. Kalau teman-teman nanti ambil kursus dan tes sama kita akan mengajukan UHV-nya secara gratis. Teman-teman hanya perlu bayar visanya aja. Tidak perlu bayar biaya pengajuan. Lalu kalau teman-teman ada tes dengan kita dan translate dokumen, kita akan juga berikan free WHV application. Alright? Ini beberapa testimoni yang WHV-nya sudah kita bantu selama ini. Ada Mega, sudah di Australia, ada Sharon, ada Cia Cia, terus ini ada Fanny. Jadi ini beberapa peserta-peserta yang sudah pergi ke Australia dan ada juga peserta lain yang baru-baru ini sudah granted visa WHV-nya. Ini ada Steven, dia sudah lolos WHV-nya dan tinggal berangkat aja. Ada Lydia juga. Ini bisa lihat ya, dia memberikan testimoni juga. Dan saya padahal tidak ada tanya untuk testimoni, tapi tiba-tiba mereka say thank you dan saya sangat senang karena bisa membantu mereka untuk pergi ke Australia dan mencapai impian mereka. Terus ini ada Agustiana yang sudah mengambil kelas garansi kita. Pretest dia itu rendah, mungkin cuman beberapa, cuman di bawah 30, namun dia berhasil mendapatkan skor 39 setelah les 30 jam. Alright? Nah, teman-teman silakan nanti join komunitas kita. Saya akan share link komunitasnya. Nanti saya akan share link komunitas kita. Ada Telegram, ada Facebook, ada WhatsApp. Dan di komunitas kita akan berbagi banyak sekali informasi tentang pekerjaan di Australia.
tentang WHV, tentang student visa, tentang visa ke Australia, dan lain-lainnya. Atau tentang sertifikasi yang teman-teman harus ambil untuk mendapatkan pekerjaan tertentu. Lalu kita juga akan berikan informasi-informasi seperti beasiswa, kalau misalnya teman-teman ada yang berminat untuk pergi ke Australia jalur beasiswa. Layanan kita ada banyak, kita bisa memberikan pelatihan bahasa Inggris, kita punya jasa konsultasi visa, kita punya ujian kompetensi bahasa Inggris seperti PTE, IELTS, TOEFL, dan lain-lainnya, dan kita juga punya terjemahan dokumen tersumpah termasuk bahasa Inggris, Mandarin, Arab, dan bahasa-bahasa lainnya. So, we will help you to go and see the world. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan apapun, silakan ajukan di sesi Q&A ini. Presentasi saya sudah selesai. Thank you for your attention, and I will give it back to Samudra. Oke, thank you Kak Juan udah atas penyampaiannya. Presentasinya udah sangat baik nih. Dan mungkin sepertinya sudah pada mau nanya-nanya nih untuk tentang kapan kira-kira pembukaan PH Phoenix Beach-nya atau lain-lain. Dan bagi teman-teman yang mau bertanya, ada akan hadiah juga dari Bansa Foundation. So, langsung aja teman-teman open mic atau drop pertanyaan di kolom chat. Oh iya, diingatkan kembali kepada teman-teman untuk mengisi absensi supaya bisa dikirimkan tes sertifikatnya. Mungkin, oh sudah ada satu pertanyaan nih dari Kak Zidan. Boleh open mic dan open cam-nya aja, Kak? Oke, saya mau bertanya, Mas Juan, Bang Juan. Cuman pertanyaan saya lebih tendensius ke student visa, Mas Juan. Gak apa-apa ya? Oke. Mas Juan, saya masih ada kebingungan, Mas, terkait gimana sih, Mas, potensial kalau misalnya saya itu nanti kuliahnya di regional area atau enggak. Nah, ini tendensiusnya ke PR-nya ya, Mas ya. Sekiranya kalau misalnya di non-regional area itu apakah masih bisa skill independent visa itu? Nah kalau misalnya memang nggak terlalu bagus ya chance-nya, itu sekiranya pakainya jalur apa aja setelah graduate visa? Terus pertanyaan yang kedua itu soal skill assessment, Bang. Saya sebenarnya nggak terlalu paham terkait skill assessment itu sebenarnya apa. Apakah kita bakal itu semacam kayak datang ke suatu tempat institusi terus kita akan dikasih ujian tertulis kah atau kayak gimana sih Bang? Mohon penjelasannya ya Bang. Oke, Thank oke, you. siap, siap Kak Zidan. Untuk student visa, potensi pada saat ini, kondisi saat ini adalah student visa diperketat, di mana kuota awal itu 500.000, sekarang kuota internasional hanya tinggal 400.000 untuk semua negara. Jadi untuk satu dunia maksudnya, jadi hanya 400.000. Jadi ada potongan 100.000 nih, ada diskon 100.000. Biasanya diskon kalau kalau Lebaran bagus. Ini diskon Lebaran student visa nggak bagus. Dari 500.000 tinggal 400.000 kuota. Artinya ini semakin ketat. Dan persyaratan IELTS dan PT-nya juga meningkat dari 46 minimal PTE skornya menjadi sekarang 52. Jadi semakin sulit nih, ya kan? And then jadi potensi untuk saat ini, kalau misalnya Kak Zidan tanya mengenai pathway ke permanen residennya, itu masih bagus untuk student visa. Namun, akan lebih baik kalau misalnya Kak Zidan saat ini nanti ambilnya itu di bachelor degree. Atau kemarin kita kan sudah pernah bahas sama Kak Zidan bahwa Kak Zidan itu mau ambil diploma di carpentry ya, kalau nggak salah di carpentry. Nah, silakan ambil yang di regional itu tidak masalah. Mau di regional mau di kota di Sydney itu tidak masalah. Selama itu di selama itu di sektor tertentu. Carpentry itu masuk untuk ke PR. Oke Bang, maksudnya itu yang ke arah PR-nya itu jalur visanya apa ya Bang kalau misalnya PR? Apakah kalau di non regional Bang? Ini dari non regionalnya ya. Itu pakai skill independent visa juga atau bagusnya pakai yang lawyer apa gitu? Saya pernah dengar itu. Oh, oke. Untuk Oke. yang jalur ke PR itu bagusnya Kak Zidan pakai student dulu. Student habis itu graduate. Student visa, graduate visa, tapi ingat satu hal. Kerjanya harus di sektor yang menjadi persyaratan untuk PR. Menjadi persyaratan untuk bisa Kak Zidan dapat poin. Contohnya aged care, Oke. aged care atau early childhood Baik. atau di construction. Construction ini sekarang lagi urgent. Kenapa? Karena banyak pendatang, artinya orang-orang yang datang itu butuh tempat tinggal, dan sekarang akomodasi lagi kekurangan. Sehingga butuh banyak pekerja untuk bikin bangunan baru dan segala macam. Sehingga construction worker itu menjadi salah satu prioritas. Carpentry, aku rasa
align dengan working 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 skill. Jadi bisa dicoba coba untuk ambil carpentry kerjanya di construction. Nah, nanti untuk ambil construction, Kak Zidan harus ambil white card. White card ini merupakan lisensi untuk bekerja sebagai construction worker. Baik. Nah, setelah itu, kalau sudah punya white card, kalau misal sudah student visa selesai, and then graduate visa selesai, nanti Kak Zidan kalau misal mau ambil temporary skill shortage, itu kan harus ada, biasanya ada diminta untuk melampirkan skill assessment. Skill assessment itu adalah sertifikasi profesi. Contohnya, saya merupakan sebuah HR di perusahaan IT di Indonesia, Baik. di Unilever misalnya. Oke. Oh, buktikan bahwa kamu memiliki kompetensi tersebut. Maka saya buktikan dengan sertifikasi kompetensi tersebut. Nah, untuk ambilnya di mana? Ambilnya mungkin bisa di Australia, lembaga yang menyediakan untuk sertifikasi tersebut. Seperti itu. Bang, pengertian sertifikasinya apa ya, Bang? Itu kita dikasih ujian kah? Atau gimana? Ya, ya, ya. Ujian. Oh, ujian Biasanya tertulis ada gitu. dua tipe. Ada dua tipe. Biasanya ada Baik. lembaga yang hanya memberikan pelatihan, ada yang memberikan pelatihan dan ujian. Oh. Saya sudah pernah ambil sertifikasi HR Manager dan itu diberikan dua metode. Pertama pelatihan, lalu ujian. Oh, oke. Itu dalam waktu berapa lama itu, Bang? Not nggak sampai 1 bulan lah. Paling sebentar Oh, 1 minggu aja udah sebentar selesai. ya. Oh, berarti kalau I think ah, it depends on the certification. Depends, alright. oke. Oke, baik. Berarti umumnya itu student visa itu asesmennya itu skill asesmennya pas lagi graduate visa ya, Bang? Ya nggak sih? Setelah Oh, graduate pas visa, setelahnya. Oke. setelahnya. Ketika Kak Zidan sudah mengajukan TSS, Temporary Oke. Skill Shortage, Baik. ya kan sudah mengajukan, nanti dia Ya. akan minta dokumen tambahan, merupakan skill assessment, dan nanti akan ada berikan batas waktu selama beberapa bulan. Oke. Terus Bang, terakhir Bang mau tanya Bang, boleh nggak Bang? Oh ya, Ini lanjut lanjut. soal ini soal yang lawyernya itu Bang. Nah, itu kan Zidan pernah dengar bahwa kalau bagus juga kalau misalnya kita mau PR residensial bakal dibantu sama migration agent Bang, lawyer maksudnya. Oh. Nah, itu maksud yang mereka bantu carikan sponsor itu sponsor apa ya Bang? Sponsor biasa perusahaan sponsor. Dan Berarti yang biasanya nyari. begini, Kak Zidan. Ah, Kalau Kak Zidan sudah memiliki kualifikasi tertentu, poinnya sudah cukup semua. oke. Mengajukan PR bisa pakai lawyer. Nanti Oke. biasanya akan ada invitation dari beberapa region untuk Kak Zidan menjadi PR. Oh, misalnya dari regional pemerintah daerah di Perth Hmm, memberikan invitation untuk Kak Zidan untuk menjadi PR di sana. Nah, biasa seperti oke. itu. Sponsor dari Oh, pemerintah daerah. oke. Nah, kalau Untuk misalnya di untuk invite, untuk pengurusan dokumen pengajuan PR. PR itu biasanya migration agent lebih mengerti. Dia akan mengarahkan Kak Oh, Zidan nantinya. Invitation itu oke. merupakan surat undangan untuk Kak Zidan untuk menjadi PR. Silakan Kak Zidan, silakan Kak Zidan apply PR ke sini. Kami akan menerima. Begitu loh. Hmm. Iya bang, terus kalau misalnya saya udah di invite, terus si lawyer agentnya ngapain bang sebenarnya bang? Saya Oh, dia tak dia connect di situ. ngurusin tentu seperti WHV Kak Zidan. Ada nih list full persyaratannya. Tapi kan Kak Oke. Zidan nggak tahu rinciannya bagaimana. Ya, Oh, kalau oke. misalnya kalau misalnya teman-teman yang baru join, yang mungkin sudah baca nih general qualification, Hmm, general kriteria untuk WHV. Oh, mungkin mereka sudah tahu generalnya secara umum. Tapi perintilannya, misalnya SKCK harus tingkat Polda kah, terus harus ini kah, itu kah, dan segala macam hmm. kah, terus gimana cara dapat ini, itu, dan segala macam kah, itu kan tidak semua orang tahu. Apalagi Ya. yang mungkin baru join pada hari ini. Nah, itu Oke, fungsinya migration agent. hmm. Berarti bang Apalagi migration agent ini, PR. PR dokumen harus hati-hati. oke oke. Berarti cuman sebagai guide aja ya bang ya, mereka nggak bantu lodge visa atau ada ngurus Oh, apa? mereka biasa bantu juga. Oh, Bantu juga bantu juga. soal itu. Baik kalau begitu. Oke, Kan mereka paham yang bang. hubungi ke pemerintah daerah nantinya. Oke, siap. Dimengerti bang. Terima kasih bang Juan. Oke, oke, alright. Oke, terima kasih untuk Kak Zidan atas pertanyaannya, Kak. Sudah membantu untuk hal-hal yang lainnya juga jika pertanyaan teman-teman ada yang sama. Dan lanjut kepada Kak Desi, boleh open cam dan open kameranya, Kak.
Ya, terima kasih Kak Samudra. Selamat pagi Kak Juan. Saya mau bertanya, ada 3 pertanyaan mungkin. Yang pertama itu, kalau WHV itu udah sampai ke Australia itu berapa ya kira-kira kita megang uang cashnya itu kan katanya kalau nggak salah tuh ada yang bilang 2.000 AUD, ada juga yang bilang tuh 3.000 AUD gitu. Terus yang kedua itu kalau untuk WHV yang New Zealand itu apakah sama kayak Aussie atau enggak, bro? Soalnya kan saya juga lihat di YouTube itu kok kayaknya cuma 4 sampai 6 bulan doang gitu maksudnya. Kayak seperti SSA Work Visa sama RSA Work Visa gitu. Terus yang ketiganya itu saya lihat di FB juga apakah benar ya kalau yang syarat buat student visa itu nggak boleh sampai 3 year buat WHV-nya gitu. Maksimal tuh cuma 2 tahun di sana. 2 tahun WHV-nya gitu. Itu aja dulu. Oke. Oh, pertama, untuk pegang cash 2.000 3.000 itu udah cukup. Itu either 2.000 boleh, 3.000 boleh. Ini maksudnya 2.000 3.000 tuh untuk kebutuhan sehari-hari kah atau gimana? Iya, iya Kak. Iya, ya. 2.000 3.000 udah cukup. 3.000. Buat itu maksimal 3.000 gitu ya. Oh, minimal. Oh minimal. Oh, Minimal. katanya tuh kalau kebanyakan nanti disita gitu katanya. Oh enggak, berarti itu enggak ini. Oh, oh, oke oke oke. Pas Dua ribu masuk lima HB ratus dua pertama ribu nih. lima ratus pas. 2.500 pas. Oh maksimalnya 2.500. Iya, ya. Karena sepertinya mereka mau melakukan transition dari cash cash payment ke digital payment. Oh, Nah, lalu kedua tadi Kak Desi pertanyaan adalah yang terkait WHV-nya New Zealand. New Zealand itu dia namanya bukan WHV. Dia sebenarnya ada WHV, tapi ada SSA juga. SSA itu seasonal. Artinya dia hanya 6 bulan atau 3 bulan seasonal. Di berbagai negara itu juga ada visa ini seasonal. Seperti di Belgia, seperti di Switzerland, seperti di UK, seperti di Kanada, itu ada seasonal visa. SSA ini ada seasonal. Jadi kerjanya cuma 3 sampai 6 bulan. Dan itu ada banyak tersedia kok informasinya di di internet. Jadi kalau misalnya ingin mencari referensi, mau coba-coba ke negara lain selain Australia, ingin coba kerja-kerja seasonal itu bisa. Itu it's it's possible. It's really possible. And then lalu WHV New Zealand itu ada, hanya Indonesia belum termasuk. oh, Kemungkinan ada isunya bahwa New Zealand akan buka WHV untuk Indonesia. Hanya ini masih menjadi perbincangan perbincangan aja. Belum ada penanda tanganan perjanjian atau apapun itu. Lalu ketiga, student visa 2 tahun 3 tahun nggak masalah kok. Karena kita juga sering ngurus yang sudah 3 tahun WHV, ya kan? Yang mereka udah dari tahun 2018 udah lolos WHV-nya. And then 2018 sudah lolos WHV-nya dan sekarang mereka mau ubah ke visa student itu kita udah banyak bantu urus. Jadi tidak masalah mau 2 tahun 3 tahun. Hanya nanti saya akan cek kembali regulasinya apakah masih sama atau tidak. Karena the last time I help the person to convert from WHV to student visa masih bisa, still eligible. oh, Kak. Makasih. Ya silakan lanjut ke Kak Kalbuadi. Kak Desi, eh, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya Kak. Ah, dan kemudian ada Kak Kalbuadi Muhammad Alham nih. Mungkin boleh open mic dan open kameranya aja Kak untuk pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih. Eh, Kak Alham, udah boleh untuk penyampaian pertanyaannya. Silakan Kak Ilham. Mungkin jaringannya mungkin. Oh, oke, kalau begitu eh, kita ke kolom chat aja nih Kak Juan. Nah, ada yang satu hal yang menarik nih Kak. Kak, atas nama Kak Ridwan, Kak, aku mau nanya soal barang-barang yang boleh dibawa ke Australia, terkhususnya make up atau face care nih. Dengar-dengar Australia cukup ketat dan harus declare barang-barang yang kita bawa. Satu lagi, Kak, untuk apply student visa, apakah boleh misalnya saya lulusan S1 mengambil diploma di Australia, apakah ada masalah apabila downgrade studi? Terima kasih. Mungkin Kak Juan boleh bantu jawab, Pak?
Ya, oke. Untuk declare barang itu biasanya kalau dia berbentuk makanan seperti daging, itu kakak harus declare dulu. Atau obat-obatan, itu kakak harus declare dulu. Skincare juga termasuk harus declare dulu. Jadi untuk make up dan skincare itu tidak masalah. Hanya kakak harus declare barangnya dulu. Jadi di airport nanti declare dulu barangnya, baru 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 boleh membawa gitu. Jadi tidak sebenarnya tidak dilarang, hanya dibatasi aja. Terus kalau misalnya nanti kakak ada barang apa ketahuan pakai barang KW, misalnya Nike, jadi Nuke gitu. Awalnya Nike jadi Nuke, tapi lambangnya sama, itu biasanya bisa disita itu atau kena denda. Apalagi di USA, USA lebih ketat soal 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 hal-hal barang KW. And then yang apply student visa, apa saya S1 lalu ambil diploma di Australia, downgrade study. Tergantung. Jadi kondisional. Jadi student visa ini, Kak Ridwan, dia menarik. Karena dia memiliki assessment di mana Kak Ridwan harus mengisi namanya GTE. Yang di mana sekarang sudah update menjadi GS atau Genuine Student. Genuine Student ada pertanyaan di mana apa korelasi Anda dengan jurusan yang Anda ambil saat ini? Kenapa mau ambil jurusan ini? Apa apa yang keuntungan seperti apa yang akan Anda dapatkan jika Anda mengambil jurusan ini ke depannya? Terus apa yang bisa Anda berikan ke society, ke masyarakat jika Anda mengambil jurusan ini? Nah, kalau misalnya Kak Ridwan, let's say sekarang itu sudah bergelut di bidang aged care atau bergelut di bidang early childhood, right? And then nanti Kak Ridwan ingin ambil diploma di Australia itu sebagai ambil jurusan aged care juga misalnya. I think that's align. Itu satu alignment. Itu menjadi satu satu hal yang saling interconnected. Jadi kalau misalnya Kak Ridwan misalnya awalnya S1-nya dulu adalah misalnya manajemen, tapi selama selesai dari manajemen itu, Kak Ridwan lanjut 5 tahun bekerja sebagai aged care, lalu mau ambil diploma aged care di Australia dengan alasan ingin menambah ilmu dan pengetahuan atau ingin mendapatkan kualifikasi secara formal, pendidikan formal itu bisa aja. So feel free. Jadi tergantung alasan Kak Ridwan nanti apa. Downgrade atau tidak downgrade. Biasa downgrade itu kalau misalnya S1-nya manajemen, nanti diplomanya di Australia juga manajemen. Itu biasa akan menjadi pertanyaan besar. Oke, kalau begitu Kak Juan, terima kasih atas pertanyaannya. Dan juga kepada Kak Ridwan, terima kasih udah bertanya. Mungkin ini pertanyaan Kak Alham nih. Kak, izin tanya, kira-kira gambaran bursa kerja ketika winter season gimana ya? Apakah lebih susah ketika cari kerja? Mungkin boleh dijawab, Kak. Untuk cari kerja di winter season itu memang biasanya lebih susah karena dia low season. Karena kalau di winter itu banyak kebun yang tutup. Karena kan kebun banyak seperti berries-berries itu tidak bisa ditanam ketika masa winter karena terlalu dingin. Karena dia pakai suhu kan. Kalau misalnya tanaman terlalu dingin kan dia juga mati, jadi nggak bisa ditanam. Hanya beberapa ada yang dia full. Kalau nggak salah itu kapas sama pumpkin itu masih bisa ditanam. Jadi mungkin bisa cari kebun yang menanam kapas dan pumpkin. Nanti saya coba cari lagi deh informasi yang lebih lanjutnya untuk untuk regional area yang di winter itu bisanya apa aja kerjaannya, kebun apa aja. And then ya kalau bisa perginya jangan pas winter ya, karena kan WHV kan dia memiliki batas waktu setahun tuh. Jadi setelah winter aja nanti perginya, atau pas akhir winter, jadi teman-teman bisa menikmati salju terlebih dahulu, have fun, main salju, setelah main salju nanti bisa bekerja. Karena saya yakin banyak yang tujuannya ke Australia untuk main salju. Mungkin itu salah satu teman-teman yang ingin ke Australia mungkin, Kak. Oke, terima kasih Kak Alham sudah bertanya. Ada Kak Wildan lagi nih, Kak. Izin bertanya, Kak. Masa berlaku SDUWHV itu berapa lama, Kak? Dan jika gagal, bisa digunakan untuk mengajukan visa berapa kali, Kak? Mungkin yang dimaksud Kak Wildan bisa gagal ini SDU WHV-nya dapat, tapi saat WHV-nya nggak dapat. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Kak? Apa tadi pertanyaannya? Pertanyaan Kak Alex Wildan, Kak. Alex Wildan. Iya. Oke.
Masa berlaku SDWHV itu adalah begini. SDWHV itu memiliki tahun fiskal. Tahun fiskalnya itu dari bulan Juli sampai bulan Juni. Jadi Juli 2024 sampai Juni 2025. Nanti tahun fiskal selanjutnya adalah dari bulan Juli 2025 sampai Juni 2026. Seperti itu. Jadi masa berlaku SDWHV, kalau misalnya Kak Wildan tanya, itu sampai akhir tahun fiskal. Misalnya dapatnya di Desember, berarti hanya berlaku 6 bulan. Oh, dapatnya di bulan Juli, berarti berlakunya 1 tahun untuk SDWHV. Jadi dia berlaku sampai akhir masa tahun fiskal dari tahun fiskal SDWHV. Dan jika gagal bisa digunakan untuk mengajukan visa berapa kali? Oke, kalau pengajuan visa WHV sudah gagal, bisa ajukan kembali. Namun, biasanya akan menjadi pertimbangan bagi imigrasi kedutaan untuk menerima Kak Wildan untuk visanya. Jadi usahakan maksimalkan semua dokumen, semuanya dibikin bagus-bagus. Silakan konsultasi ke saya atau tim saya yang lainnya untuk review dokumennya kakak-kakak semua. Karena kalau misalnya nggak direview, nanti takutnya dokumennya salah-salah. Kita mau make sure semua dokumennya bagus. Sehingga nanti pas pengajuan itu bisa lolos. Dan ingat seperti yang saya katakan di awal presentasi saya tadi. Bangun mutasi rekening sebaik mungkin. Karena takutnya nanti kena random check, kena S56. Karena kalau sudah kena S56, ternyata teman-teman sudah tarik semua uangnya dan tidak ada sisanya, sudahlah, cerita sudah berakhir. Jadi jangan sampai itu terjadi. Oke, nah terima kasih Kak Juan untuk pertanyaan dan terima kasih pertanyaan untuk dari Kak Wildan. Oh, mungkin ini pertanyaan terakhir nih Kak untuk teman-teman kita. Yang satu Kak dari Kak Praha nih. Kak, tips and trick SDWHV dong Kak. Batch kemarin webdown terus scan-nya. Kalau tips and trick SDWHV tadi sebenarnya saya sudah jelaskan di mana kita harus siapkan sebuah dokumen dalam satu folder dan kita siapkan semua biodata kita dalam dalam satu file Word. Nah, untuk website yang down terus-menerus itu sebenarnya di luar kendali kita. Namun, kalau misalnya Kak Praha punya waktu 1 harian, pantengin aja terus websitenya. Pantengin aja terus sampai malam. Karena kemarin teman-teman ada banyak banget yang sudah give up di jam sore dan imigrasi juga udah bilang sore sudah tutup. Ternyata ada banyak juga teman-teman saya yang di Pontianak yang mendapatkan SDWP-nya di jam 7 sampai jam 8 malam. Jadi don't never give up. Walaupun nggak dapat ya, setidaknya teman-teman sudah berjuang sebaik mungkin, sebagus mungkin. Oke. Jadi untuk website yang down seperti kemarin itu di luar kendali karena tidak pernah error seperti itu sebelumnya. Saya kira paling parah itu di bulan Agustus, tapi itu ada reschedule ke di bulan November, ya kan? Enggak di bulan September, and then ada lagi November, lalu di bulan Maret kemarin itu terparah. November itu nggak parah, itu cuman biasa aja error-errornya. Hanya nggak bisa scroll down yang di kecamatan aja. Oke. Nah, Kak, ada pertanyaan titipan juga nih dari murid-murid kita Bansa Foundation yang mau bertanya. Eh, Kalau seandainya kita ada kesalahan menuliskan angka ataupun nama di pengisian form SDU itu sendiri, nah, cara kita mau benerinnya gimana, Kak? Ada kontak yang bisa dituju gak? Yap, silakan hubungi helpdesk SDWHV yang bisa teman-teman akses di website imigrasi.go.id. Kalau misal teman-teman mau kontaknya, saya bisa berikan ke teman-teman. Nanti chat saya aja, nanti saya kirimkan kontaknya. Dan kedua, eh, ada kemungkinan nggak sih Kak kalau sertifikasi bahasa Inggris PTE dan IELTS itu akan ada peningkatan skor? Karena kalau di student itu kan yang dari 5,5 untuk IELTS-nya menjadi 6,0. Nah, untuk PTE dan IELTS sendiri di WHV ada nggak Kak? Ada kemungkinan nggak bakal naik? Tidak, belum pernah ada pembahasan. Tapi kalau apakah ada kemungkinan atau tidak, mungkin ketika nanti ada penambahan kuota misalnya. Oh mungkin seleksinya diperketat menjadi misalnya 35. Kita tidak akan pernah tahu karena memang tidak bisa ditebak. Oke, kalau begitu teman-teman, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang udah teman-teman sampaikan dan mungkin sebelum sesi ini berakhir,
kita boleh foto online bersama dulu nih. Untuk dokumentasi yang tidak keberatan mungkin boleh open kamera dulu. Saya doakan yang open kamera dapat SDU di next batch-nya nanti. Boleh open cam-nya teman-teman? Ya, yang ke open Oke. cam sepertinya takut kelihatan muka belum mandi ini. Oke, segini aja ya. Kalau begitu, uh, boleh. One, two, three. Oke, thank you guys. And then, oh, terima kasih sekali lagi untuk Kak Juan sudah bantu kupas tuntas di Working Holiday Visa 101 ini. So, terima kasih juga untuk teman-teman udah ikut Zoom bareng dengan kita dan mungkin jika ada hal yang ingin tanyakan bisa hubungin aja di nomor yang ada di link bio IG Bansa Foundation dan juga Best Partner Education. Ingat untuk hubungi salah satu nomor aja supaya kita nggak double check untuk teman-teman. Jangan lupa untuk cek Instagram Best Partner Education dan Bansa Foundation untuk mengetahui berbagai informasi tentang persiapan WFV belajar bahasa Inggris dan tes kemampuan bahasa Inggris kalian. Oh iya, sebelum mengakhiri webinar ini, saya undang teman-teman semuanya mungkin bisa open cam sekali lagi, karena tadi nggak terlalu banyak, jadi mungkin bisa open cam lagi, Kak. And sebelum kita akhiri eh selesai webinar ini. Oke. Oh. So, done. Have a nice weekend, guys. And see you in another Zoom meeting. Thank you. Thank you teman-teman semua. Bye-bye. Sudah boleh live ya. Masih juga. Thank you semua. Thank you semua. Thank you semua. Samudra ini jangan ini ya. Ini ini tinggal tekan live aja dan jangan diselesaikan Zoom meetingnya. Jangan di end meeting. Oke. Nah, coba live aja. Coba live aja. Jangan end meeting, live. Oke. Tekan yang tombol live.